Ya pemirsa, jelang pemberlakuan new normal di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini sejumlah pembenahan terus dilakukan oleh pihak bandara terkait juga dengan protokol kesehatan. Jadi ada perubahan pelayanan dan dokumen secara digitalisasi, kemudian penggunaan lift yang juga disentuh dengan kaki, bukan dengan tangan. Oh gitu? Iya, pihak bandara juga menerapkan standar protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga pasti banyak pengecekan lainnya seperti suhu tubuh juga pastinya dilakukan di sana. Ya, langsung sajalah tanpa membuang waktu gitu. Kita lihat situasi pagi ini apakah sama dengan moda transportasi sebelumnya, kereta begitu, maksudnya ada penampakan, ada pelonggaran, gitu ya. Ada Rusdi Muslim yang akan mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, informasi dari Anda pagi ini. Ya, selamat pagi Arif Adil serta Ratih dan pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang di belakang saya merupakan area keberangkatan untuk penerbangan domestik yang pagi tadi cukup ramai, mungkin kali ini sudah terlihat landai, namun menjelang penerapan new normal di Bandara Soekarno-Hatta ada kemudahan serta ada perubahan. Apa itu ada kemudahan dan perubahan? Untuk kemudahannya adalah para petugas atau para penumpang yang akan pergi menggunakan pesawat terbang tidak lagi dibutuhkan surat tugas. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya PSBB di Jakarta dengan dimulainya masa transisi. Di samping itu, para penumpang juga diberikan kemudahan antara lain dengan dokumen-dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan diregistrasi secara digitalisasi. Hal ini guna memudahkan serta mempermudah antrian penumpang sehingga tidak lagi terlihat ada penumpukan. Di samping itu ada perubahan yang dilakukan pengelola bandara, di mana jika para penumpang ingin menggunakan lift atau eskalator, mereka dapat menyentuhnya tidak menggunakan tangan, tapi cukup dengan menyentuhnya pedal kaki, di situ akan tertera untuk lantai 1 atau lantai 2. Demikian Arif Adil perubahan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi tadi dikatakan tidak perlu lagi surat tugas, dalam arti penerbangan ini boleh dilakukan untuk siapa saja, benar? Ya, Ratih serta Arif Adil, berdasarkan keputusan dari Dirjen Perhubungan Udara, itu memang per hari ini surat tugas untuk para penumpang yang akan pergi menggunakan pesawat tidak lagi dibutuhkan. Namun protokol kesehatan serta surat kesehatan tetap harus dibutuhkan. Hal ini guna memastikan penumpang yang pergi menggunakan pesawat terbang dengan kondisi sehat. Demikian dari Pak Dil. Dan kabarnya sejumlah maskapai juga sudah menyerap aturan tersebut dengan menambahkan fiturnya di aplikasi pembelian tiket. Kabarnya seperti itu? Ya, memang Arif Adil, segala macam kemudahan untuk para penumpang dimanjakan sehingga mereka dapat pergi menggunakan pesawat terbang tidak harus dengan memikirkan segala macam pusing. Seperti rapid test akan dijadikan satu dengan tiket guna memudahkan penumpang untuk pergi sehingga satu paket dengan tiket dan hasil kesehatan tersebut. Demikian dari Pak. Baik, kalau untuk surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta ini masih diberlakukan atau bagaimana? Ya, Rati, memang hal ini menjadi pertimbangan tersendiri. Namun bagi penumpang yang akan tiba dari daerah menuju Bandara Soekarno-Hatta, hingga saat ini tidak lagi membutuhkan surat izin keterangan masuk. Hal ini berkaitan dengan penerapan new normal yang akan berlaku pada pertengahan Juni nanti. Sehingga penumpang yang tiba dari luar negeri, baik itu dari domestik, baik itu dari Medan, dari Bali atau dari Juanda, mereka cukup datang dengan kondisi sehat dan membawa tiket. Anda tadi mengabarkan memang visual di belakang Anda itu jauh sekali berbeda dengan pagi hari tadi. Pemberangkatan yang sudah berlangsung kemana saja untuk hari ini, Rusdi? Ya, Arif Adil, memang untuk slot penerbangan lebih banyak digunakan oleh pihak maskapai pada pagi hari, terutama untuk jam-jam penerbangan pertama, di mana dalam satu jamnya untuk penerbangan pertama dari mulai pukul 4 serta pukul 5 itu kurang lebih ada 5 slot penerbangan. Itu kebanyakan untuk tujuan Juanda, Kuala Namu, Makassar, Semarang, serta untuk tujuan Bali. Namun untuk maskapai yang beroperasi hingga saat ini baru maskapai Citylink, Garuda, Sriwijaya, serta 6R. Untuk maskapai lain diperkirakan besok akan beroperasi. Tapi kalau Anda melihat apakah ada kenaikan jumlah penumpang dibandingkan hari-hari sebelumnya? Ya, Ratih, serta Arif Adil, untuk kenaikan jumlah penumpang masih terlihat landai atau kurang lebih hanya 5% dari hari-hari biasa atau hari sebelumnya, di mana dalam hari biasa atau hari sebelumnya ada kurang lebih 1.200 penumpang. Namun ada peningkatan untuk di pengiriman barang atau kargo, di mana pengiriman barang atau kargo naik hingga 200%. Demikian dan Pak Adil. Baik, dan terakhir mungkin bagaimana dengan pengawasan dari pihak-pihak
terkait ya, kalau tadi Anda menyebut soal surat izin keluar dan masuk begitu, yang selama ini kan kita ketahui ada Pemprov ya yang bertindak di lapangan. Seperti apa realnya saat ini pengawasan yang dilakukan? Ya, Arif Fadil, dapat saya kabarkan di mana memang untuk para penumpang yang datang tidak lagi dilakukan pemeriksaan SIKM yang biasanya dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Satpol PP. Namun para penumpang cukup hanya menunjukkan bukti tiket bahwa dia pergi menggunakan pesawat terbang sehingga keluar dari bandara dapat menggunakan transportasi umum lainnya atau mobil pribadi yang menjemput mereka. Demikian. Terakhir Rusdi, berarti semua terminal ini sudah dibuka ya? Untuk di Bandara Soekarno-Hatta ini memang untuk Terminal 1 masih dilakukan renovasi. Jadi untuk operasional hanya dilakukan untuk Terminal 2 dan Terminal 3, di mana Terminal 2 merupakan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia, sementara untuk Terminal 3 ada dilakukan maskapai Garuda menggunakan penerbangan domestik, dan di Terminal 3 itu untuk penerbangan internasional. Demikian Kamarati dan Arifan. Rusdi Muslim, terima kasih laporan langsung Anda dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Selamat bertugas dan jaga kesehatan keselamatan Anda. Saya ingin juga menyapa ada Yohana Gabriela yang berada di Terminal Bus Pulau Gebang. Ya, Yohana, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat pagi Arif, Rati, dan pemirsa di rumah, bahwa saat ini saya tengah berada di Terminal Pulau Gebang, dan perlu Anda ketahui bahwa sejak kemarin terminal ini sudah kembali beroperasi selama 24 jam. Dan dari yang sebelumnya hanya dari jam 6 pagi hingga jam 6 malam waktu Indonesia bagian Barat saja. Begitu. Lalu pantauan kami meski sudah beroperasi selama 24 jam, dapat Anda lihat di belakang saya. Di sini bangku-bangku terlihat kosong, bahkan tidak ada penumpang yang sedang menunggu bis. Bahkan di luar dari pantauan kami di sini pun juga kami tidak melihat adanya kedatangan bis di tempat ini. Dan hingga saat ini Terminal Terpadu Pulau Gebang masih menjadi satu-satunya terminal yang melayani keberangkatan bus antar kota, antar provinsi di DKI Jakarta. Lalu untuk Terminal Kampung Rambutan, Kalideres, lalu dan Tanjung Priuk hanya angkutan dalam kota saja yang beroperasi pada pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu penumpang yang tak mengantongi SIKM dari DPMP TSP DKI Jakarta juga dilarang meninggalkan Jakarta. Jadi meski kini sudah ada perubahan jam operasional hingga 24 jam, namun untuk ketentuan atau kewajiban SIKM masih tetap terus diterapkan di tempat ini. Dan namun dikecualikan untuk segelintir orang yang ada dalam Pergub DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020, mereka dapat berpergian tanpa harus memiliki SIKM. Dan memang di sini saat kami bertanya kepada petugas yang ada di tempat ini, pemirsa, bahwa belum adanya penambahan jumlah penumpang, bahkan dari kemarin sangat sepi, dan diakibatkan hal ini diperkirakan karena kesulitan warga untuk mendapatkan surat SIKM atau mereka yang mungkin merasa kesulitan dalam mengurus surat tersebut, sehingga dapat Anda lihat saat ini tidak ada penumpang yang berpergian. Dan kami pun juga tadi sempat menanyakan data jumlah penumpang, namun masih belum diakumulasikan hingga saat ini karena belum seluruh petugas datang hadir di tempat ini untuk memberitahukan data-data yang terinci. Namun dari kemarin dapat terlihat kurang lebih suasana atau jumlah penumpang seperti saat ini dapat terbilang kosong atau sangat sepi. Namun di tempat ini juga petugas memastikan bahwa seluruh penumpang yang berdatangan di tempat ini, mereka dipastikan harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada. Seperti sebelum memasuki terminal ini, mereka diwajibkan untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh, lalu harus menggunakan masker, dan juga melakukan cuci tangan. Ya, demikian pemirsa pantauan
kami dari tempat ini, kami terus berusaha untuk mengupdate situasi atau kondisi di tempat ini yang hingga saat ini masih tak kunjung ramai atau masih sepi. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini. Kami kembalikan Anda ke studio. Yohana, satu hal saja, singkat saja Yohana, adakah Anda masih melihat semacam kayak meja khusus tempat di mana petugas mengecek surat SIKM, surat keluar masuk wilayah, Yohana? Ya, di sini memang disediakan ada meja seperti meja informasi. Di sini para penumpang dapat menyerahkan surat SIKM agar mereka bisa diberangkatkan sesuai tujuan yang mereka tuju, dan bila mereka tidak memiliki surat tersebut, mereka dilarang atau tidak diperbolehkan untuk pergi meninggalkan wilayah DKI Jakarta. Namun untuk saat ini kami memang tidak bisa menanyakan kepada petugas-petugas yang ada di tempat ini, karena selain di sini tidak ada penumpang dan sebagian petugas sedang melakukan apel untuk mempersiapkan tugas mereka untuk berikutnya. Baik. Atau di hari ini. Yohana, begitu kami kembalikan ke tadi Anda mengatakan ini kan sudah dibuka 24 jam Pulau Gebang. Kemudian walaupun tidak ada penumpang, apakah sudah ada bus-bus yang siap untuk berangkat hari ini ke daerah-daerah begitu? Ya, tadi kami sudah menanyakan ke petugas di tempat ini bahwa kami masih belum mendapatkan informasi karena ini masih berada di jam 7, sehingga para petugas sebagian besar belum ada hadir di tempat ini, sehingga kami belum mendapatkan data terinci mengenai hal tersebut. Dan saat ini juga petugas-petugas yang ada di tempat ini baru saja menyelesaikan apel mereka. Kami akan menanyakan kembali. Namun hingga saat ini kami memang sudah memantau di tempat ini dan belum menemukan adanya bus untuk melakukan perjalanan ke tujuan tertentu. Yohana, Gabriel, terima kasih informasi Anda langsung dari Terminal Pulau Gebang. Ya, tadi kita juga sempat melihat juga ya ada meja yang dipersiapkan, masih diperkirakan meja tersebut ya untuk pengecekan SIKM kan Rati. Benar-benar. Mengingat Pulau Gebang kan memang tata kelolanya kan diambil alih langsung memang oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya. Pulau Gebang pun juga informasi dari yang kita serap begitu, satu-satunya terminal yang melayani antar kota antar provinsi. Benar-benar. Jika ada terminal-terminal lain di wilayah Pemprov DKI Jakarta tentu tidak melayani ya untuk antar kota antar provinsi, tapi hanya untuk dalam kota. Ya, tadi juga dikatakan oleh Yohana sebenarnya sepi ini mungkin karena banyak masyarakat yang juga belum bisa mendapatkan surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, atau masyarakat nggak tahu hari ini juga sudah dibuka untuk antar kota antar provinsi ya, Bi ya. Mudah-mudahan informasi pagi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat ya, Rati ya. Benar sekali. Oke, kita jeda, saatnya kita coba mengulik-ngulik Surabaya Raya yang sudah tidak PSBB ya pagi hari ini. Karena tadi malam melalui Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sudah ada pernyataan bahwa masa transisi yang diberlakukan saat ini. Saat lagi pemirsa.